kembali lagi berjumpa bersama saya Kinan Aulia. Di edisi spesial kali ini kita bertemu lagi. Namun hari ini ada yang spesial karena biasanya kita live di studio Tribun Timur. Hari ini kita live di Nipah Mall, tepatnya kita berada di Atrium. Dan hari ini juga ada satu tema spesial dan juga pastinya narasumber yang spesial. Hari ini kita akan membahas mengenai peran Kartini masa kini dalam pencegahan stunting. Memang jika kita membahas stunting ini salah satu problem yang banyak yang banyak juga membutuhkan perhatian cukup banyak ya di tengah masyarakat. Apalagi memang sekarang data stunting yang kita ingin tanyakan juga kepada narasumber kita ini seperti apa peningkatannya di Kota Makassar khususnya. Untuk itu hari ini Tribun Timur telah mengundang salah seorang perempuan yang juga merupakan Kepala Dinas P3A. Siapa lagi kalau bukan Ibu Aci Saleman SSTP MSI. Ini sudah sangat terkenal juga ya. Kalau gitu Kinan mau sapa dulu nih sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Tribuners. Iya. Ini kalau kita ngobrol sama Bu Aci tuh vibes-nya selalu positif ya, dengan wajah cantik dan suara lembutnya yang berkesan. Baik, tapi hari ini ada yang berbeda ya Bu Aci, karena hari ini mungkin Ibu tidak memakai baju dinas, jadi kita lebih santai. Ini menyesuaikan dengan karena ini hari Jumat, jadi ya kita menyesuaikan aja dengan pakaiannya. Tapi memang kita lebih santai juga ya Bu, apalagi ini gimana perasaannya Bu? Biasanya kan kita live di studio ya, hari ini kita live di ruangan yang lebih terbuka, jauh dari Cendrawasih nih, jauh dari Tribun Timur juga. Iya, ini saya pikir ini suasana baru juga ya, dan betul. sangat menyenangkan karena kita bisa dengar suara air, suara yang lain. Oke, baik. Nah, untuk sebelum Kinan mungkin terlalu jauh juga, ini gimana Bu puasanya di bulan suci Ramadan, aktivitas teman-teman di Pemkot mungkin juga ya, khususnya Bu Aci sebagai Kadis P3A, gimana aktivitasnya berjalan lancar Bu? Alhamdulillah, sebenarnya dengan puasa ini memberi kita kekuatan ya dan semangat untuk bisa melaksanakan kerja karena konsentrasinya bisa lebih full lagi ya, karena kalau ketika kita berpuasa itu tubuh lebih sehat lah dibandingkan ketika kita tidak berpuasa. Jadi ya sering-seringlah berpuasa sehingga memang ada motivasi dan semangat dalam berpuasa itu. Oke, baik. Jadi sering-sering berpuasa sekalipun bukan bulan suci Ramadan. Karena memang kalau kita lihat ini sebagai kesehatan juga Bu ya. Baik, hari ini yang spesialnya karena kita masih juga mengenang Hari Kartini di 21 April kemarin. Iya. Nah, tapi hari ini kita tetap membahas juga peran Kartini masa kini, yaitu perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia kalau perlu ya, itu dalam pencegahan stunting. Nah, kemarin mungkin kita sudah pernah membahas juga mengenai stunting Bu Aci, tapi hari ini kita juga sebelum membahas mengenai peran perempuan untuk penanganan ataupun juga mengatasi stunting, sebenarnya untuk di Kota Makassar memang untuk data stunting sudah sampai berapa perkembangannya? Iya, kalau untuk data stunting sebenarnya di Kota Makassar ini kan datanya sudah jelas ada di tiap-tiap puskesmas. Tapi upaya yang terus dilakukan adalah bagaimana mendorong upaya-upaya pencegahan stunting lewat ketahanan keluarga. Itu yang kami coba lakukan, berkolaborasi sebenarnya dengan beberapa SKPD terkait. Misalkan SKPD untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana, termasuk di dalamnya adalah Dinas Kesehatan. Jadi kerja stunting ini sebenarnya upaya pencegahan stunting dan penanganan stunting tidak hanya satu sektor aja yang kerja, tapi ini multisektor. Karena kita melihat bahwa upaya-upaya yang dibangun untuk melakukan pencegahan stunting ini memang harus dimulai dari keluarga. Nah, tapi mungkin Tribuners di luar sana banyak yang melewatkan juga, mungkin sampai saat ini belum mengerti sebenarnya. Mungkin Bu Aci boleh memberikan sedikit edukasi lagi kepada kita dan informasi ya, sebenarnya untuk stunting ini memang dia berupa penyakit atau seperti apa Bu Aci? Ya, jadi stunting ini adalah proses tumbuh kembang anak yang tidak normal. Jadi boleh kita katakan bahwa stunting ini adalah boleh dikatakan bahwa dia kerdil. Iya, jadi proses tumbuh kembang anak yang tidak normal, tidak semestinya sesuai dengan usianya. Jadi boleh kita katakan kalau orang Makassar bilang agak datuluk Ki. Iya, pendek ya, iya agak kecil, pendek ya. Baik. Nah, untuk pencegahan stunting sendiri, kalau untuk program pemerintah khususnya mungkin Bu Aci sebagai Kadis P3A ini sampai sekarang sudah
membuat ataupun juga merancang program apa saja mungkin dalam penanganan stunting khususnya di Kota Makassar, Bu Aci? Iya, jadi untuk penanganan stunting sendiri kami lebih menyentuh kepada kualitas hidup keluarga. Kualitas hidup keluarga ini ada beberapa program di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah pusat pembelajaran keluarga. Jadi kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan kami punya yang namanya Puspaga. Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga atau yang biasa dikenal oleh masyarakat adalah BACE. BACE ini adalah Bala Amak Cara Dek, Rumah Pintar Perempuan, yang mana di dalamnya bisa ada wadah konsultasi untuk perempuan-perempuan yang ada. Salah satu cara yang kami lakukan adalah edukasi dan sosialisasi pada pendekatan keluarga, karena kami melihat bahwa di masa pandemi ini memang banyak faktor yang menyebabkan bisa saja terjadi stunting di keluarga. Salah satunya adalah faktor ekonomi, karena memang kan kita tahu bahwa masa-masa pandemi ini adalah masa-masa sulit untuk dari segi ekonomi. Dari segi kesehatan sendiri kami melihat bahwa memang kalau dari faktor ekonominya berpengaruh, maka dari segi kesehatannya juga ikut berpengaruh, karena untuk mendapatkan kecukupan gizi yang baik bagi si anak, bagi orang tuanya, ini kan juga terpengaruh oleh ekonomi. Dan kalau kita lihat dari segi kesehatannya, maka itu juga akan terkait bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk pemenuhan agar anaknya tidak stunting. Tapi ini kami ada program besar dari pemerintah Kota Makassar di dalam recovery dari segi kesehatan, bahwa 1000 hari pertama kelahiran bayi itu sudah harus diintervensi, dan 100 hari sebelum masa kehamilan, termasuk di dalamnya juga proses kehamilan dan perencanaan kehamilan, itu sudah harus memang diintervensi dari segi kesehatan dan gizi keluarga. Oke, betul sekali. Jadi memang kalau kita lihat, saya tadi menarik satu opini dari Bu Aci mengenai pembentukan kualitas keluarga, hidup keluarga yang lebih baik lagi lingkungannya. Nah, berarti kalau kita melihat misalnya ada pertanyaan nih Bu Aci mengenai apakah memang stunting ini lebih sering terikat dengan keluarga yang tidak mampu ataupun ekonomi rendah, itu gimana Bu Aci menjawabnya? Iya, jadi di sini sebenarnya kenapa saya bilang lebih dari pendekatan keluarga, karena memang di sini peran masing-masing baik ayah, ibu, dan anak sangat berperan untuk menentukan kan kualitas keluarga kalau kita melihat. Jadi memang di sini harus terbagi peran, bahwa kalau kita melihat dari segi kesetaraan gender, bahwa peran ayah dan ibu itu sama, setara dalam membina yang namanya hubungan keluarga. Iya. Jadi di sini memang kalau kita berbicara tentang penanganan stunting dari keluarga, memang harus tetap selalu ada kerjasama antara ayah dan ibu serta keluarga yang lain. Mulai dari yang tadi saya katakan bahwa perencanaan kehamilan, terus pola asuh pada anak, itu keluarga sangat berperan dalam hal itu. Jadi kami melihat bahwa stunting ini adalah upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Baik, dengan adanya kesetaraan gender ini juga pasti mungkin faktor-faktor penyebab dari stunting ini bisa teratasi juga ya Bu Aci. Iya, karena kalau kita lihat bahwa misalkan pihak dalam hal ini ayah memberikan peluang kepada ibu untuk melakukan pekerjaan, itu juga berpengaruh kan terhadap penghasilan. Iya, jadi kalau kami melihat bahwa kesetaraan gender dalam hal ekonomi juga ini sebenarnya sangat berperan pada posisi masing-masing, baik kepada ayah maupun kepada ibu. Iya. Oke, berarti sebenarnya peran keduanya ini, ibu dan ayah, memang harus bekerja sama dengan baik ya Bu, untuk mengurangi atau mungkin mencegah stunting ini. Nah, kita mungkin kembali di program pemerintah dulu Bu Aci, dengan Ibu sebagai Kepala Dinas P3A ini sendiri, memang bagaimana sih Bu Anda melihat untuk penurunan ataupun juga pencegahan stunting di setiap daerah Kota Makassar? Apalagi tadi Bu sempat menyampaikan sudah ada data di beberapa puskesmas. Otomatis setiap daerah memang ada kemungkinan untuk terjadinya stunting. Ya. Itu seperti apa Bu? Iya, memang kalau kita melihat bahwa stunting ini sangat berpengaruh ya, khususnya untuk kami pun juga melakukan intervensi untuk melakukan pencegahan pernikahan pada anak. Oke. Iya, ini
ini yang banyak terjadi saat ini. Jadi kami melihat dari sisi bahwa upaya-upaya pencegahan pernikahan pada anak yang biasanya kita kenal karena menikah, si anak menikah ini karena pergaulan beresiko yang menyebabkan dia hamil di luar pernikahan. Ini yang kami berupaya untuk melakukan yang namanya pencegahan pernikahan pada anak. Dan kalau kita lihat upaya-upaya itu sebenarnya sangat berpengaruh juga untuk upaya pencegahan stunting. Coba bayangkan, saya perlu juga menjelaskan dulu sebelumnya bahwa di dalam undang-undang sendiri jelas disampaikan bahwa usia anak adalah usia 18 tahun ke bawah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Itu kategori usia anak. Dan pencegahan pernikahan anak ini, kalau kita lihat batas usia pernikahan ini kan 19 tahun untuk laki-laki, 19 tahun untuk perempuan. Dan di saat masa pandemi ini memang kami melihat yang mengambil rekomendasi nikah di UPTD kami, di kantor UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memang terjadi kenaikan bahwa di akhir tahun 2021 ada 87 anak yang mengambil rekomendasi nikah. Dari angka ini memang kami melakukan upaya-upaya termasuk di dalamnya edukasi dan sosialisasi, konsultasi bagi keluarga yang akan melakukan pernikahan. Ini perlu kami sampaikan agar ketahanan keluarga nantinya saat mereka menikah ini bisa lebih baik lagi. Bisa lebih baik dari tumbuh kembang anak, dari masa perkawinan di usia misalkan 0 sampai 5 tahun, berikutnya pun juga seperti itu. Jadi intervensinya lebih kompleks sebenarnya. Tidak hanya kepada calon pengantinnya, tapi anak yang dikandungnya pun juga kami berupaya untuk melakukan intervensi dari segi kesehatan dan pemahaman kepada ibu hamil pentingnya gizi dan ASI eksklusif nantinya untuk si ibu dan si anak. Berarti tadi saya juga menarik satu opini lagi nih, dengan adanya perkawinan dini ataupun juga perkawinan anak ini, berarti ini juga cukup besar pengaruhnya dengan pertumbuhan stunting seperti itu. Bagaimana yang Anda lihat, Bu Aci? Apalagi tadi Anda sempat menyampaikan bahwa kasus pernikahan memang semakin meningkat dengan banyaknya mungkin teman-teman di luar sana atau yang sudah melakukan dengan mengambil surat izin menikah jauh lebih cepat dibanding umur ataupun dengan adanya peraturan perundang-undangan. Itu seperti apa? Ya, jadi kami melihat memang sudah harus ada intervensi keluarga di sini bagi calon pengantin yang mengambil rekomendasi nikah. Itu pun kami juga terhubung, mereka akan nanti terhubung dengan pusat konsultasi keluarga kami, pusat pembelajaran keluarga kami, Puspaga. Jadi sebelum mereka melakukan pernikahan, upaya untuk melakukan konseling kepada mereka dari segi ketahanan keluarga, ini yang kami coba lakukan. Memberikan pemahaman kepada, ini kan mereka dalam usia yang masih muda ya, usia anak. Jadi kematangan emosional, terus alat kesehatan reproduksi, ini belum terpahami dengan bagus. Di samping itu juga calon pengantin yang laki-laki pun juga dia sudah harus kepo and care juga kepada calon istrinya, karena calon istrinya kan dalam keadaan hamil ya. Jadi ini memang yang harus ada intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak kami. Oke, baik Bu Aci. Nah, terlepas dari mungkin faktor dan juga kita lihat pengaruh dari stunting yang ada di Kota Makassar khususnya, dan tadi juga Bu Aci sudah menjelaskan mengenai faktor penyebab, bahkan apa hal yang harus kita lakukan dengan intervensi yang kita mulai dari keluarga kecil dulu, termasuk kepala rumah tangga yakni ayah dan juga peran ibu yang harus sama-sama berkolaborasi dengan baik. Nah, sekarang kita mungkin masuk di tema juga nih Bu Aci, bahwa tema kita hari ini mengenai peran Kartini masa kini dalam mengatasi stunting. Mungkin Kinan memang belum berumah tangga juga, tapi hari ini kan Kinan sebagai Kartini. Kita juga semua ini Kartini nih, termasuk Bu Aci nih Kartini juga ya, apalagi sebagai Kadis P3A. Bu Aci, gimana sih mungkin peran Kartini masa kini menurut opini Anda yang Anda lihat dalam penanganan stunting yang ada di dunia mungkin ya, atau di Kota Makassar deh? Iya, jadi peran Kartini ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh dari edukasi dan sosialisasi sesama perempuan bahwa tidak melakukan pernikahan di usia anak. Iya, jadi ini juga yang harus disampaikan kepada generasi-generasi Kartini yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, bahwa
tidak melakukan pernikahan di usia anak. Nanti kematangan emosional, kematangan dari segi kesehatan, reproduksi, dan kematangan mental pun juga sangat berpengaruh. Jadi jangan melakukan pernikahanlah di usia anak. Dan perlu juga di sini pemahaman untuk semuanya bahwa stunting itu memang berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, karena kita mesti lihat bahwa anak nantinya ini sebagai generasi penerus bangsa yang harus lebih sehat, lebih cerdas, lebih kreatif, lebih mandiri. Jadi kita mesti melihat dari segi garis besarnya, komponen terbesarnya, bahwa kita mau generasi kita, generasi yang akan datang itu generasi yang cerdas, mandiri, kreatif, yang memang betul-betul bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa. Apalagi di era digitalisasi saat ini, ya memang perlu semakin kuat untuk melakukan literasi pengetahuan, literasi secara digital, karena kita yakin bahwa dimanapun kita bisa belajar, dimanapun kita bisa mendapatkan pengetahuan. Lewat acara TV hari ini pun juga kita dapatkan pengetahuan yang banyak. Ada edukasi. Iya, ada edukasi. Lewat kita membaca pun juga kita mendapatkan edukasi. Jadi dimanapun Kartini harus tetap melakukan semangat Kartini dan emansipasi perempuan. Baik. Nah, berarti kalau untuk Bu Aci sendiri sebagai perempuan juga, dan kita semua ini adalah perwakilan Kartini ya, bagaimana sih Bu Aci, mungkin Bu Aci melihat pada saat ini khususnya mungkin di Kota Makassar, posisi perempuan dalam menyelamatkan mungkin ya pencegahan stunting ini, gimana sih? Ya, kalau kita lihat memang posisi perempuan di sini sangat penting ya, karena perempuan adalah bagian dari keluarga dan madrasah pertama untuk anak. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan yang pertama bagi anak itu dari ibunya, bukan dari orang lain. Jadi memang dalam hal ini perempuan harus pintar, perempuan harus cerdas, karena yang akan mencerdaskan bangsa itu adalah garda terdepannya adalah perempuan. Jadi memang kita harus melihat dari semua aspek lah, tidak hanya dari segi aspek kesehatan pun, tapi aspek untuk masa depan anak-anak kita. Jadi ya itu tadi yang saya katakan, bahwa perempuan harus lebih bisa, lebih pintar, lebih cerdas, dan melihat segala peluang-peluang kemungkinan yang terjadi. Nah, berarti memang kalau kita lihat mungkin ketika isu stunting ini sudah sangat penting, sebenarnya untuk peran suami sendiri seperti apa nih Bu Aci? Sekalipun kita masih jomblo ya, pegangan nih Bu Aci ya. Iya, jadi peran si bapak pun atau peran si ayah ini juga sebenarnya kalau kita lihat dari segi kesetaraan gender, ini sama-sama memberikan peluang yang sama juga. Ayah sebagai garda terdepan pun juga di sini mempunyai posisi yang sama untuk melakukan yang namanya ketahanan keluarga. Ya, ini pemahaman-pemahaman yang perlu disampaikan, bahwa peran dan posisi dalam keluarga, kesetaraan dalam keluarga, ini penting untuk melanjutkan yang namanya ketahanan keluarga. Pola asuh yang baik antara ayah dan ibu juga sangat menentukan masa depan si anak. Ya, karena karakter anak itu ditentukan oleh ayah dan ibunya juga. Bagaimana mendidik, bagaimana melakukan upaya-upaya untuk mencerdaskan si anak pun harus dilakukan dari keluarga, bukan dari orang lain. Kalau tadi kita mendengar bahwa memang ibu menjadi madrasah pertama, dan keluarga, peran ayah dan ibu harus saling bekerja sama untuk penanganan stunting ini sendiri. Baik, untuk Bu Aci sendiri mungkin tadi kita membahas dengan peran perempuan masa kini, tapi mungkin kalau untuk tantangan perempuan Bu Aci, yang Bu Aci lihat yang ada di zaman sekarang ya, apalagi memang isu pernikahan dini yang semakin meningkat, isu stunting juga di masing-masing daerah juga semakin meningkat. Itu sebenarnya seperti apa sih tantangan terberat seorang perempuan, Bu Aci? Ya, tantangan terberat perempuan untuk era digital saat ini ya, memang kita harus lebih banyak belajar, menyesuaikan dengan zaman yang sekarang ini, karena kalau kita tidak belajar, maka kita akan ketinggalan kereta ceritanya, kita ketinggalan berita, ketinggalan segala-segalanya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada saat ini, dan tantangan terbesarnya adalah memang dengan zaman digital saat ini adalah bagaimana kita mencerdaskan anak kita. Bagaimana kita membuat mereka lebih berkarakter lah dalam hal ini. Karena memang tantangan-tantangan saat ini sangat berat ya, utamanya cara mendidik anak saat ini. Ini yang sangat berat.
di era digital saat ini memang banyak sekali hal-hal yang gampang terpengaruh, anak gampang terpengaruh lewat HP. Malahan kalau kita lihat juga angka kasus kekerasan yang terjadi saat ini, bullying pun sangat berpengaruh, bullying yang terjadi di sekolah, di dunia nyata pun sangat berat ya, apalagi di dunia maya ini juga sangat berpotensi, di dunia maya pun sangat berpotensi untuk terjadi di dunia nyata. Jadi biasanya mereka dapat bullying itu dari medsosnya, dari mananya, ternyata pas ketemuan di sekolah itu lebih berat lagi. Jadi memang dari beberapa kasus kekerasan yang terjadi, utamanya dalam hal kekerasan fisik pada anak, ini memang biasanya dari dunia maya yang dituangkan di dunia nyata. Iya, mulai dari ejek-ejekan biasa ternyata berpeluang besar, berpotensi besar untuk menjadi kenyataan. Iya, jadi pada saat bertemu ini kekerasan fisik, non fisik itu sangat berpengaruh juga sebenarnya pada mental anak. Berarti psikologi yang dibawa oleh sang anak akibat mungkin seperti contoh kasus bullying ya, bukan hanya stunting, ini memang cukup berat juga kepada psikologi anaknya. Nah Bu Aci, ini kalau kita bahas nikah-nikah dan juga mungkin pendampingan anak, mungkin Bu Aci sebagai kepala dinas, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri, ini sangat kompleks juga peran ibu ya. Iya, multitasking ya. Peran di rumah, peran di kantor, bahkan di masyarakat, di ruang publik. Ini juga yang menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya sekarang posisi perempuan di ruang publik itu gimana sih Bu Aci? Apakah memang sekarang ini, kalau kita lihat kan di zaman-zaman dulu memang perempuan ini seperti tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, bahkan di tempat-tempat strategis atau jabatan ini belum terlalu dilihat. Tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang, bahkan seperti Bu Aci juga sudah menduduki jabatan strategis untuk wilayah pemerintah kota. Ini berarti artinya semakin apa nih Bu Aci? Iya, kalau kita lihat ya, kalau kita ukur dari segi indeks pemberdayaan gender yang ada di Kota Makassar, malahan angka dari Kota Makassar ini melampaui dari angka rata-rata nasional. Wow. Iya. Jadi memang keterbukaan untuk peluang-peluang bagi perempuan di ranah publik ini bisa lebih besar lagi. Karena kalau kita lihat angka profesionalisme perempuan, maka itu sekitar 48%. Keterwakilan perempuan di parlemen, dalam hal ini anggota Dewan Perempuan juga ini, sudah memenuhi afirmasi kuota politik yang sebesar 30%. Jadi memang peluang-peluang untuk mencerdaskan perempuan ini memang sangat besar. Namun harus diiringi juga dengan peningkatan kapasitas perempuan. Ini yang harus, ya tadi yang Kinan bilang juga, yang Kinan sampaikan bahwa tantangannya semakin besar sebenarnya di era saat ini. Baik Bu Aci, ini berarti ada slogan jangan nikah muda ya berarti? Stop melakukan pernikahan anak. Iya, berarti tunggu usianya sesuai undang-undang dulu lah. Iya. Mungkin, terus di samping itu memang kalau kita lihat peran perempuan dan pengaruh perempuan dalam mendidik anak, bukan hal yang mudah. Mungkin Bu Aci mau mengakui itu juga ya. Iya, anak saya cuma 2, tapi dia kan beda karakter, beda penanganan. Bagaimana dengan banyak anak? Iya, makanya itu juga ada program KB ya. Iya, 2 anak lebih baik lah. Lebih baik, karena pendampingan dan mendidiknya nih yang susah, bukan hal yang mudah. Tapi sekalipun seperti itu, mungkin teman-teman betul yang disampaikan Bu Aci, kita ikuti juga nih SOP yang ada di perundang-undangan bahwa menikahlah sesuai dengan umur, karena itu juga salah satu mungkin sebagai putusan ataupun kebijakan yang memang diketahui bahwa usia seperti ini mungkin sudah bisa untuk mengurus ataupun juga memberikan pendampingan kepada anak. Sekalipun mungkin kalau kita lihat usia-usia yang seperti Bu Aci, tetap saja mungkin ada tantangan dalam mengurus anak ya Bu. Iya, semua punya tantangan ya, semua juga punya peluang, ada juga hambatannya, tantangannya. Ya semua kompleks lah, tapi bagaimana kita sebagai perempuan memang bisa lebih menyesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi saat ini. Jadi peran perempuan sangat penting lah dalam mendidik dan mencerdaskan anak. Berarti Bu Aci tetap senang menjalani diri sebagai perempuan dan juga karirmen ya kalau kita bilang. Harus senang dong, iya. Tapi gimana Bu, maksudnya sebelum kita berada di closing statement, ini gimana Bu Aci menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga,
Di samping itu juga sebagai ranah publik harus mengurus ranah publik, mengurusi perempuan, masalah-masalah perempuan yang juga menjadi tupoksi ibu sebagai kepala P3A. Itu gimana rasanya? Rasa nano-nano juga kayaknya ya Bu ya? Iya, semua bisa dilakukan lah. Yang penting kita ikhlas, insya Allah semua berjalan lancar. Baik untuk di rumah, di ranah publik, di kantor, ataupun di lingkungan kita. Semua bisa jika dilakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Kalau gitu kita tepuk tangan yang meriah dong buat Bu Aci hari ini, Masya Allah. Baik Bu Aci, nah di akhir sesi ini Kinan mau minta satu closing statement yang juga berkaitan dengan peran Kartini masa kini. Bu Aci mewakili keterwakilan perempuan-perempuan di luar sana khususnya, apa sih Bu pesan dan harapan Ibu kepada perempuan-perempuan di luar sana, anak-anak milenial, semua perempuan di seluruh dunia ya kalau perlu, sebenarnya untuk penanganan isu stunting ataupun juga posisi perempuan hari ini sebagai Kartini masa kini. Silakan Bu Aci. Teruslah untuk perempuan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Makassar, teruslah menjadi perempuan yang bisa menginspirasi dan memotivasi perempuan lain, sehingga kita juga bisa lebih semangat untuk melahirkan generasi-generasi Kartini yang di masa akan datang. Karena lewat peradaban dan lewat kebijakan yang ada untuk perempuan, nantinya juga sangat berpengaruh dan kita mewariskan hal-hal yang baik untuk Kartini-Kartini di masa yang akan datang. Oke, jadi terus maju buat perempuan-perempuan. Baik, terima kasih banyak buat Bu Aci. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hari ini dalam spesial Hari Kartini, yaitu peran Kartini masa kini dalam penanganan isu stunting. Syukran jazakumullah, terima kasih banyak Bu Aci sudah meluangkan waktunya ya di hari Jumat yang penuh berkah ini. Begitu cantik juga beliau hari ini. Kita janjian ya, senada padahal belum janjian. Terima kasih untuk diskusinya Bu hari ini. Semoga juga memang penanganan isu stunting ini bisa semakin diredam. Kalau perlu di setiap daerah atau puskesmas yang ada di Kota Makassar, datanya bisa semakin berkurang. Bisa, kami berharap sih akan ada nantinya zero stunting, tidak ada lagi stunting di Kota Makassar. Baik. Baik Bu Aci, semoga juga Bu Aci sebagai Kadis P3A bisa menjalankan tugas dengan baik, khususnya juga di tahun ini semua program yang ada di Dinas P3A khususnya, saya sampai sangat excited ini bisa berjalan dengan lancar dan amin ya rabbal bisa membawa alamin. pengaruh yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya dan perempuan-perempuan di luar sana. Baik Bu Aci, semoga kita bertemu lagi di ruang forum-forum perempuan lainnya khususnya bersama Tribun Timur. Baik Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan kita hari ini dalam Ngopi Spesial Hari Kartini bersama dengan Ibu Aci Saleman SST PMSI selaku Kadis P3A Kota Makassar. Dan hari ini tentu saja dengan tema kita yakni peran Kartini khususnya di Hari Kartini ini dalam menangani isu stunting. Sampai bertemu lagi dalam ngobrol virtual di episode lainnya dengan narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik bersama Tribun Timur. Saksikan terus hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.